Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir, kenapa hidup terasa sempit, padahal rezeki cukup? Kenapa hati gelisah, padahal ibadah sudah jalan? Bisa jadi bukan karena kurang ibadah, tapi karena kita lupa satu hal sederhana, akhlak kepada tetangga. Padahal Islam tidak hanya mengajarkan hubungan dengan Allah, tapi juga hubungan dengan manusia, terutama mereka yang paling dekat dengan kita. Tetangga, bagian 1. Pentingnya tetangga dalam kehidupan. Saudaraku, tetangga itu bukan sekadar orang yang tinggal di samping rumah. Mereka adalah orang pertama yang tahu keadaan kita. Kalau kita sakit, siapa yang dengar dulu? Tetangga. Kalau kita susah, siapa yang paling dekat membantu? Tetangga. Dalam kehidupan sehari-hari, tetangga itu seperti keluarga kedua. Bahkan dalam ajaran Islam, posisi tetangga sangat tinggi. Sampai-sampai para ulama mengatakan, baiknya seseorang bisa dilihat dari bagaimana dia memperlakukan tetangganya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, tetangga memiliki peran yang sering kita anggap sepele. Padahal, dampaknya sangat besar dalam hidup kita. Tetangga adalah orang yang paling dekat secara fisik dengan kita. Lebih dekat daripada saudara yang jauh. Mereka yang pertama kali melihat keadaan kita. Yang paling cepat mengetahui jika kita sedang mengalami kesulitan. Bahkan yang paling awal mendengar jika terjadi sesuatu di rumah kita. Dalam kondisi darurat, bukan keluarga jauh yang datang lebih dulu, tetapi tetangga. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa hubungan dengan tetangga bukan sekadar hubungan sosial biasa, melainkan bagian penting dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, tetangga bukan hanya pelengkap dalam kehidupan, tetapi juga menjadi cermin akhlak kita. Jika kita mampu menjaga hubungan baik dengan tetangga, itu tanda bahwa hati kita hidup dengan nilai-nilai kebaikan. Sebaliknya, jika hubungan dengan tetangga penuh dengan masalah, pertengkaran, atau ketidakpedulian, maka itu menjadi peringatan bahwa ada yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Lebih dari itu, tetangga juga bisa menjadi sumber ketenangan atau justru sumber kegelisahan dalam hidup. Bayangkan jika kita tinggal di lingkungan yang saling peduli, saling membantu, dan penuh dengan sikap ramah. Hidup terasa lebih ringan, hati lebih tenang, dan setiap hari dilalui dengan rasa nyaman. Namun sebaliknya, jika hubungan dengan tetangga dipenuhi dengan sikap acuh, iri, atau bahkan saling menyakiti, maka rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat justru terasa sempit dan tidak menenangkan. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan tetangga bukan hanya tentang berbuat baik kepada orang lain, tetapi juga tentang menciptakan kebahagiaan dan ketenangan untuk diri kita sendiri. Bagian 2. Akhlak dasar kepada tetangga. Mari kita renungkan, apa saja bentuk akhlak sederhana yang sering kita anggap sepele? 1. Tidak mengganggu. Jangan sampai suara kita terlalu keras, entah itu musik, teriakan, atau aktivitas yang mengganggu. Hal kecil, tapi dampaknya besar, karena gangguan kecil yang terus-menerus bisa menjadi dosa besar. 2. Saling menyapa. Kadang kita hidup bertahan-tahan, berdampingan, tapi tidak pernah saling menyapa. Coba mulai dari hal sederhana. Senyum, salam, sapa. Karena senyum itu sedekah, dan menyapa itu membuka pintu keberkahan. 3. Saling membantu. Kalau tetangga kesusahan, jangan pura-pura tidak tahu. Bisa jadi kita tidak mampu membantu banyak, tapi perhatian kecil itu sangat berarti. Kadang yang dibutuhkan bukan uang, tapi kepedulian. Bagian 3. Adab tinggi yang sering dilupakan. Sekarang kita masuk ke tingkat yang lebih dalam. Adab yang jarang dilakukan, tapi sangat mulia. 1. Menjaga perasaan tetangga. Jangan pamer berlebihan. Jangan sampai kebahagiaan kita menyakiti hati orang lain. Misalnya, kita punya rezeki lebih. Boleh bersyukur, tapi tetap jaga perasaan orang sekitar. 2. Mencapai aib tetangga. Kalau kita tahu kekurangan tetangga, jangan disebarkan. Karena siapa yang menutup aib orang lain, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. 3. Bersabar terhadap kekurangan tetangga. Tidak semua tetangga itu baik. Ada yang cerewet, ada yang kurang peduli.
bahkan ada yang menyebalkan. Tapi disitulah nilai kita diuji. Apakah kita tetap sabar atau ikut terbawa emosi? Orang yang mulia bukan yang hidup di lingkungan sempurna, tapi yang tetap berakhlak baik di lingkungan yang sulit. Bagian 4. Dampak akhlak baik kepada tetangga. Apa manfaatnya kalau kita menjaga akhlak? 1. Hidup lebih tenang, tidak ada konflik, tidak ada permusuhan, rumah terasa nyaman, hati terasa damai. 2. Rezeki lebih lancar. Banyak orang tidak sadar bahwa hubungan baik dengan manusia itu membuka pintu rezeki, karena doa dari tetangga itu nyata. Sri, dicintai Allah dan manusia. Ketika kita baik kepada tetangga, bukan hanya manusia yang mencintai kita, tapi juga Allah meridhoi hidup kita. Bagian 5. Refleksi diri. Sekarang, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah kita sudah menjadi tetangga yang baik? Atau justru kita yang sering membuat orang lain tidak nyaman? Jangan tunggu sempurna untuk berubah. Mulai dari hal kecil, senyum hari ini, sapa hari ini, bantu hari ini. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Saudaraku, akhlak itu bukan teori, tapi praktik sehari-hari. Dan tetangga adalah ladang amal yang paling dekat. Kalau kita ingin hidup diberkahi, mulailah dari memperbaiki hubungan dengan tetangga. Semoga kita semua menjadi pribadi yang ringan tangan, lembut hati, dan membawa manfaat bagi sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.